Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika. Di bab 2, kecepatan dan debit. Kita akan membahas kecepatan di Asyik Mencoba di halaman 60 ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan membahas bagian Asyik Mencoba, bandingkan kecepatan antara dua kejadian berikut. Nih ada gambar mobil A berada di sini, mobil B berada di sini. Nah, pertanyaannya, mobil manakah yang paling cepat? Nah, kita akan jawab di sebelah kanan, kita akan hitung dulu mobil A. Nah, untuk menghitung kecepatannya berarti kita akan membagi kecepatan antara jarak dibanding waktu ya. Nah, atau bisa kita jadikan ini sebagai rumus ya. S ini adalah jaraknya yaitu 10 km yang mobil A, kemudian waktu atau T-nya adalah ini 15 menit ya. Kemudian kita akan menggunakan rumus kecepatan yaitu S per T. S-nya 10, kemudian 10 km, kemudian waktunya adalah 15 menit. Nah, 15 menitnya ini kita akan jadikan pecahan yang sama, karena ini sama-sama menit gak apa-apa ya, jadi tetap menit aja. Jadi ini 15 menit. Ya, ini bisa kita lakukan pembagian 10 dibagi 15, tapi hasilnya menjadi pecahan ya. Kita akan coba buat ini menjadi hasilnya desimal. Kita akan coba ini menjadi pecahan aja, jadinya 2/3 km per menit. Ya, kemudian yang mobil B. S-nya adalah 25 km, T-nya adalah 20 menit. Ya. Kemudian berarti V-nya sama dengan S per T sama dengan 25/20. Ya, ini kilometer, ini menit. Nah, kita sederhanakan dengan membagi 5 masing-masing, jadinya 5/4 ya, kilometer per menit. Nah, dari sini kita bisa langsung kelihatan yang paling cepat mobil yang mana. Yang paling cepat adalah mobil yang B. Ya. Kemudian nomor 2. Yang ini berarti ini tetap kecepatan ya. Ini orang yang pertama. Kita hitung dari orang yang pertama dulu. S-nya adalah 150 meter. Waktunya adalah 4 menit. Ya, kemudian ini kita akan masukkan rumusnya. S per T sama dengan 150 meter per 4 menit. Nah, ini langsung kita bagi 150 dibagi 4. Ini koma tapi nggak apa-apa, komanya karena cuman 0,5 ya. Berarti ini meter per menit. Kemudian yang B, orang kedua, S-nya adalah 50 meter. Waktunya adalah 1 menit. Ya. Lalu V-nya berarti adalah S per T sama dengan 50/1. Ya, ini menit. Nah, ini sama dengan 50 meter per menit. Pertanyaannya, siapakah yang paling cepat? Nah, berarti dengan begini yang paling cepat adalah orang yang kedua. Ya, ini boleh kita tulis yang kedua. Lalu yang nomor 3. Nomor 3, kecepatan, yang ini, B1. B1 S-nya adalah 10 km, lalu T-nya adalah 15 menit. Ya, kemudian ini berarti V-nya sama dengan S per T sama dengan 10/15 ya. Berarti ini tadi kilometer, ini menit. Ini kita bisa jadikan pecahan, jadinya 2/3 km per menit. Ya, kemudian untuk yang bis 2 berarti ini S-nya adalah 40 km, T-nya adalah 60 menit.
Nah, kita hitung ya. V sama dengan S per T sama dengan 40 per 60. Ya, ini kilometer, ini menit. Ini bisa juga kita jadikan pecahan, jadinya 2/3 kilometer per menit. Nah, berarti kalau untuk yang bis ini kecepatannya sama ya, sama-sama 2/3 kilometer per menit. Nomor 4, kecepatan mobil A adalah 45 km per jam. Kecepatan mobil B adalah 1 km per menit. Mobil manakah yang lebih cepat? Kita akan ubah ini menjadi kilometer per jam ya. Jadinya 1 km per menit sama dengan 1 km per 1 dikali ini akan kita jadikan jam, berarti 1 dibagi 60 ya. Sama dengan ini tadi berarti berubah jadi jam ya, berarti ini akan kita ubah 1 dikali 60 per 1, jadinya 60 km per jam. Ini adalah mobil yang B ya. Nah, berarti lebih cepat yang mana nih? Berarti lebih cepat mobil B ya, 45 dibandingkan dengan 60. Berarti ini jawabannya mobil B. Nomor 5. Edo mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Dayu mengendarai sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 4 km. Siapakah yang lebih cepat? Kita berarti menghitung kecepatan Dayu ya. Dayu kecepatannya adalah 4 km dibagi 10 menit. Nah, 10 menitnya ini kita ubah jadi 10 per 60 atau 1 per 6 ya, jam. 1 per 6 jam sama dengan 4 dikali 6 per 1 sama dengan tadi jam ya, jadinya kilometer per jam. Ini jadinya 24 kilometer per jam. Jadi kalau Edo tadi 20 km per jam, kalau Dayu 24 km per jam. Ya, berarti ini 24, berarti lebih cepat Dayu ya. Coba Karina cek ulang dulu. Ya, lebih cepat Dayu. Oke, kemudian sekarang kita ke nomor 6. Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit? Nah, kita berarti akan menjadikan ini persamaan ya. Berarti 250 meter per 9 menit sama dengan X ya, kita anggap ini X per 1 jam 12 menit itu berarti kita jadikan 72 ya menit ya. Nah, sekarang berarti ini akan kita kali silang ya, ini kali ini 9X sama dengan 250 dikali 72 ya, berarti 18.000. X sama dengan 18.000 dibagi 9 sama dengan 2000, berarti 2000 meter ya. Atau kita jadikan kilometer juga boleh, jadi 2 kilometer. Berarti berapa kilometer? Karena pertanyaannya kilometer ya. Jadi jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit adalah 2 kilometer.
Oke, kita akan jawab nomor 7 berikutnya. Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Berarti di sini kita akan cari jaraknya dulu ya, supaya kita bisa mendapatkan di sini nanti berapa waktunya atau T-nya. Ya, pertama Siti, kecepatan Siti ya. Dia 10 km per jam. Ini adalah kecepatannya. Lalu T atau waktu tempuhnya adalah 15 menit. Karena ini jam, kita ubah jadi jam dulu, yaitu 0,25 jam. Kemudian berikutnya informasinya adalah kita cari S-nya ya. S. Nah, cara mencari rumus S, kita jabarkan dulu. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Kita bisa menggunakan diagram rumus seperti ini. Ya, berarti V posisinya di kiri sini, S karena di atas dia berada di sini, terus T-nya di bawah di sini ya. Jadi ketika kita tutup ini, mau mencari V kita tutup ini, berarti ini kan atas bawah, jadi S per T atau S dibagi T. Kemudian kalau T berarti S dibagi V. Nah sekarang S berapa? Berarti V kali T. Ya, V kali T. Nah V-nya dimasukin tadi 10 km per jam. Ya, dikali T-nya 0,25 jam. Berarti berapa nih? 10 dikali 0,25 sama dengan 2,5 km ya. Ini berarti kita sudah ketemu jaraknya. Jarak sekolahnya Siti. Sekarang kalau misalnya ayah, berarti ayah berapa menit? Tadi ayah adalah 25 km per jam ya. Sekarang kita masukkan lagi ke rumus tadi, tapi kita sekarang mencari waktu. Ya, sekarang rumus T. Rumus T berarti apa? T sama dengan S per V. Ya, S per V. Jadi S-nya ayah itu sama jaraknya ya, 2,5. Terus kecepatannya ayah adalah 25 ya. Berarti ini kita bagi 2,5 dibagi 25 adalah 0,1 jam. Nah, 0,1 jam ini berapa menit? Kita kalikan ya, 0,1 kita kalikan 60, kita ubah jadi menit. Nah, ini adalah 6 menit. Jadi berarti berapa menit Siti tiba di sekolah? Berarti 6 menit. Lebih cepat tentunya ya, karena kan ayah naik sepeda motor. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.